Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Teknoza di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah handphone dari Vivo Z1 Pro. Pertama-tama ini isi dari kardus Vivo Z1 Pro ya. Pertama ada kardusnya. Ini warnanya anti mainstream ya. Warnanya cukup premium. Ada tulisan Z1 Pro-nya. Nah, kemudian di sini bisa lihat ini highlight dari fitur-fiturnya, yaitu Snapdragon 712 AI. Kemudian ada Ultra O Screen dengan 32 megapiksel selfie camera. Ada 5000 mAh baterai dengan 18 watt fast charging dual engine, dan ada AI triple kamera. Oke, berikutnya kita mendapatkan juga jelly case, lumayan untuk perlindungan. Kemudian ada SIM ejector, kemudian ada buku petunjuk dan kartu garansi, kemudian ada earphone bawaan yang lumayan, masih dikasih earphone, kemudian ada kabel USB, micro USB yang mendukung fast charging. Kemudian terakhir adalah chargernya. Nah, teman-teman bisa lihat ini chargernya 18 watt dual engine fast charging. Untuk kelengkapannya hanya ini saja ya, termasuk lengkap karena sudah mendapatkan jelly case dan earphone. Kita rapihin ini supaya sedikit lebih rapi. Ya teman-teman, kita sudah di handphonenya, dan ini bisa dilihat desain layar dari Vivo Z1 Pro. Bentang luas layarnya adalah 6,53 inch dengan panel IPS LCD yang cukup terang dan dengan Ultra O Screen ya. Mereka menyebutnya Ultra O Screen, yaitu kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel yang tertanam di dalam layar. Oke, berikutnya kita bisa lihat di sini posisi dagunya memang masih sedikit tebal, tapi untuk posisi bezel bagian atas sudah tipis ya. Ini Vivo Z1 Pro dipersenjatai dengan Qualcomm Snapdragon 712 AI dengan RAM 4GB dan internal memory 64GB, serta didukung oleh Adreno dari GPU 616. Ya, sisi persisi kita akan lihat di sisi sebelah kanan ada tombol volume rocker atas dan bawah. Nah, di sini tombol powernya. Kemudian di sisi sebelah kanan ada SIM card slot, dan ini adalah tombol untuk masuk ke Google Assistant. Vivo Z1 Pro sendiri sudah mendukung triple card slot, jadi kalian bisa pakai dua SIM card bersamaan dan satu tambahan micro SD. Ya, untuk kamera belakangnya ini bisa dilihat, kamera belakangnya ada setup 3 kamera. Yaitu ini pertama, kamera utamanya sebesar 16 megapiksel untuk primary f1.8. Kemudian kamera berikutnya ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel dengan f2.2, dan terakhir adalah kamera 2 megapiksel untuk deep sensor beresolusi 2 megapiksel dengan aperture f2.4, dan ini adalah LED flash. Untuk fingerprint scanner ada di belakang layar dengan bentuk kotak ya, nggak bulat. Dan kalau lihat desain, kalian teman-teman bisa lihat desainnya. Ini materialnya adalah plastik polikarbonat, bukan kaca. Cuma Vivo mengemasnya dengan baik karena hasilnya mirip dengan kaca. Ya, ini sisi persisi desainnya. Oke, kita akan bahas beberapa fitur kuncinya aja. Ini performanya sangat bisa diandalkan di tahun 2019 ini, dan pertama kali dirilis Vivo mengeluarkan harga jual resmi dari Vivo Z1 Pro yang edisi 4GB dan 64GB adalah 3.099.000. Namun saya cek beberapa e-commerce di tanah air, sekarang sudah ada yang jual di 2.950 sekian. Oh ya teman-teman, dalam paket pembelian layarnya ini sudah dilapis oleh screen protector, jadi teman-teman nggak perlu khawatir sih, nggak perlu dibeli tempered glass lagi karena dari bawaannya sudah dapat screen protector gitu ya. Oke, berikutnya kita akan mencoba performa biometrik ya. Di sini ada fingerprint, teman-teman bisa lihat. Fingerprint scanner. Fingerprint scanner sangat cepat teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dalam kondisi mati dia langsung terbuka. Hap, langsung terbuka. Hap, langsung terbuka. Selain fingerprint juga dia ada face unlock. Kita akan coba face unlocknya. Ya, terbuka. Oke.
Ya, ini lock screen. Oke. Kemudian kita akan bahas dari sisi performa hardware. Ya, saya sudah melakukan pengetesan melalui Antutu Benchmark di versi 8. Ya, ini skor akhirnya 268.000 sekian-sekian. Ini mengingatkan kita tentang performa Snapdragon 835 dan 845 ya, karena hasilnya mendekati 300.000. Oke, ini aja dari performanya. Kita akan coba performa multitaskingnya. Saya akan nyalakan, sudah nyala. Kita akan coba mungkin buka YouTube ya. Kita akan buka YouTube. Oke teman-teman, suaranya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teknoza, dan kali ini kita akan membahas sebuah iPhone XR. Suaranya masih single firing speaker, tapi cukup ketika iPhone XR dirilis, ini adalah salah satu seri iPhone yang paling laris, bagus ya, dan pansolnya juga tidak terlalu mengganggu sih. Oke, berikutnya kita akan coba performa gaming. Ada 2 game yang akan saya coba. Yang pertama adalah PUBG Mobile. Oke teman-teman, Vivo Z1 Pro punya fitur namanya Game Assistant, jadi memaksimalkan performa dari handphone dalam urusan gaming. Kita akan lihat di graphic option. By the way, ini adalah PUBG Mobile yang update terakhir ya. Ya, makin kesini memang PUBG Mobile semakin besar filenya. Kita akan cek posisi grafik. Ya teman-teman, ini posisi grafiknya, teman-teman bisa lihat. Untuk grafik mentoknya di HD dan frame rate di extreme. Sementara untuk SDR ini belum tersedia sih, mungkin nanti ketika ada updatean. Tapi saya juga nggak yakin sih, ini mengingat Snapdragon kepala 7 itu adalah mid range ya, bukan flagship. Oke, kita akan coba gamenya lancar atau enggak ya, kita lihat. Oke, kita udah masuk lobby. Ya, kalau dari pengalaman saya sih tidak ada masalah di Vivo Z1 ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah berada di game. Kita akan coba aja grafisnya. Selain PUBG Mobile juga kita akan sedikit mereview COD Mobile ya. Ya, bisa teman lihat grafisnya bagus, tidak ada kendala sih. Semua lancar. Oke teman-teman, kita udah masuk di home screen COD Mobile. Kita akan cek dulu grafisnya. Ya, di sini grafisnya high dan maksimum. Kalau kita pindah di very high, dia
akan pindah di frame rate very high. Jadi kita akan coba di high dan maksimum. Oke, kita akan main Battle Royale. Oke, kita udah di prestart gamingnya. Lihat teman-teman. Ini grafisnya lancar banget. Oke, kita akan turun di sini. Ya, lancar sih, grafisnya juga bagus. Ya, oke. Ya. Selanjutnya adalah beberapa hasil jepretan dari Vivo Z1 Pro dari sisi kamera maupun video. Temukan jawabannya berikut ini.